Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Nggak terasa ya adik-adik, sekarang kita udah memasuki bulan Desember. Wah, itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, gimana adik-adik di rumah? Udah nggak sabar ya mau Natalan ya? Iya, Kak Grace juga udah gak sabar kita mau merayakan Natal. Nah, hari ini kita mau lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Ayo, yang adik-adik masih di rumah, yang masih duduk, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyerukan yel-yel Shining Kids kita biar lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Oke, adik-adik di rumah siap? Oke, sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Gitu dong, semangat. Biar lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Turut semua ke Bethlehem.
semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya dalam memuji Tuhan. Oke, nah sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. You more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Engkaulah yang menjadi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau lebih dari segalanya.
Saat ini kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 6b. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita ulangin ya. Yakobus 1 ayat 6b. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itulah pembacaan ayat hari ini. Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kalisian di sini. Kita buka masker dulu ya. Ngap nih, susah napasnya. Adik-adik masih pakai masker kan? Nah, kalau pergi bepergian keluar harus pakai masker adik-adik. Tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Karena di luar sana masih banyak virusnya adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, kita lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kami hari ini Tuhan masih dapat mengikuti ibadah Tuhan secara online. Tuhan ajarkan kami untuk terus setia untuk mengikuti setiap ibadah online yang ada setiap minggunya Tuhan. Kau berkati kakak-kakak yang ada ya Bapak yang mengajar kami untuk dapat lebih taat terhadap Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kalisian hari ini mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah merasakan takut gak? Ada ya, pasti adik-adik semuanya pernah merasakan yang namanya takut adik-adik ya. Contohnya apa? Takut gelap. Nah adik-adik kalau tiba-tiba di rumah mati lampu, pasti teriak mama. Nah yang lagi di toilet, tiba-tiba lampunya mati, pasti teriak adik-adik ya. Nah itu salah satu contoh rasa takut ya adik-adik ya. Selain rasa takut akan kegelapan, takut nilai ulangannya jelek, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Nah adik-adik tahu caranya supaya kita tidak merasa takut lagi. Nah kita dengarkan ya kisah ini adik-adik ya. Nah di Alkitab ada cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang merasakan takut adik-adik. Tahu gak siapa? Dengerin ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya semuanya, ya murid-muridku semuanya kalian naik ke atas perahu dan menyeberanglah ke sana. Kata Tuhan Yesus begitu ya adik ya. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang yang berkumpul di sana untuk pulang ke rumah adik-adik ya. Sedangkan murid Tuhan Yesus naik ke atas perahu, Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Dia naik ke atas bukit ya adik-adik ya. Dia sendirian berdoa malam-malam hari adik-adik ya. Nah di tengah perjalanan murid-muridnya menaiki perahu, apa yang terjadi adik-adik? Nah setelah jalan beberapa mil jauh adik-adik ya, ternyata ada ombak yang besar adik-adik ya, dan mengombang-ambingkan perahu yang dinaikin murid-murid Tuhan Yesus. Takut gak adik-adik? Aduh kalau kalian ada di atas perahu itu pasti bakal teriak ya, wah Tuhan tolong perahunya udah mau terbalik Tuhan. Ternyata ada angin besar adik-adik yang menghantam perahu, sehingga ombak itu besar adik-adik menghantam perahunya ya Bab, yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah seketika itu juga murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus pada jam 3 malam dia menghampiri murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya tahu gak itu Tuhan Yesus? Dia tidak tahu. Dari kejauhan, lah kok ada yang jalan di atas air? Itu siapa ya? Ada yang bilang, ih hantu kali itu, kok bisa jalan di atas air? Bukan, itu Tuhan Yesus.
Mana? Benar itu Tuhan Yesus. Begitu tahu itu Tuhan Yesus, dia langsung teriak, Tuhan tolong aku mau tenggelam. Nah Tuhan Yesus bilang apa? Sini, datang, hampiri aku, kata Tuhan Yesus ya. Nah akhirnya si Petrus adik-adik ya, dia turun dari perahu, dia memberanikan dirinya untuk menghampiri Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik ya? Begitu Petrus melangkah ke air laut itu yang ombaknya besar adik-adik ya, dia kehilangan keseimbangan adik-adik. Di akhirnya dia tenggelam. Tuhan tolong. Si Petrus ini mau tenggelam adik-adik. Begitu dia minta tolong sama Tuhan Yesus langsung tangkap tangannya, menangkap tangan Petrus dan mengangkatnya. Dia tuh naik ke atas perahu. Seketika itu juga anginnya reda adik-adik. Tadi yang ombaknya besar adik-adik, begitu Tuhan Yesus datang, ombaknya langsung berhenti adik-adik ya. Luar biasa gak adik-adik ya? Itulah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air adik-adik ya. Dan itu gak bisa dilakukan oleh manusia adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus itu berkuasa gak adik-adik? Berkuasa, dia sanggup melakukan apapun yang bisa dilakukan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia adik-adik ya. Nah adik-adik boleh belajar lewat cerita ini adik-adik ya, bagaimana adik-adik dapat belajar untuk mengatasi rasa takut adik-adik ya. Nah begitu adik-adik merasa takut, adik-adik harus buru-buru minta tolong kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi gak perlu khawatir. Jangan seperti Petrus tadi, murid Tuhan Yesus yang masih tidak percaya. Dia gak yakin sama dirinya sendiri kalau Tuhan Yesus sanggup menolong dia adik-adik ya. Makanya dia mau tenggelam begitu Tuhan Yesus panggil dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia masih memiliki rasa takut. Dia masih bimbang adik-adik. Dia gak percaya kalau dia bisa sampai ke Tuhan Yesus berjalan di atas air. Padahal saat itu kalau dia percaya, dia tidak bimbang, dia tenggelam gak adik-adik? Enggak ya adik-adik ya. Si Petrus tidak akan tenggelam kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau ditolong oleh Tuhan, adik-adik harus belajar untuk percaya adik-adik ya. Percaya Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik. Jadi adik-adik harus penuh keyakinan, tidak bimbang seperti Petrus sehingga ia tenggelam adik-adik ya. Nah adik-adik boleh belajar di sini bagaimana adik-adik mengatasi rasa takut dengan cara berdoa, minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik ya. Adik-adik mau belajar lewat kisah murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu ini adik-adik ya. Adik-adik boleh belajar untuk tidak lagi merasakan takut yang berlebihan. Kalau rasa takut itu wajar ya adik-adik ya, cuma jangan berlebihan adik-adik ya. Begitu adik-adik merasakan takut, buru-buru berdoa, minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti sanggup menolong adik-adik. Oke, adik-adik mau ya? Nah, kita akan lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak-Mu yang percaya dan tidak bimbang dan ragu ya, bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Engkau Tuhan juru selamat kami yang hidup. Engkau sanggup melakukan segala mukjizat ya Bapa. Engkau sanggup melakukannya, itu kami yakin dan percaya Bapa. Engkau ajar kami anak-anak-Mu ya Bapa yang masih kecil ini Tuhan, untuk dapat ya Bapa percaya dan tidak bimbang ya Bapa akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami alaskan di dalam nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, cukup ya adik-adik ya cerita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.